Baik anak-anak, selanjutnya sekarang kita masuk ke kultum ya. Ustadz insya Allah akan menyampaikan materi terkait dengan takwa ya. Judulnya takwa, pakai T ya. Takwa, baik. Teman-teman, anak-anak tahu nggak apa sih itu takwa ya? Ada yang tahu? Apa? Nggak tahu? Baik, Ustadz kasih tahu ya. Pengertian dari takwa adalah seperti yang Imam Tholaq bin Habib katakan bahwa takwa itu ya kurang lebih artinya beramal ya, beramal ketaatan ya, mengerjakan ketaatan kepada Allah ya di atas cahaya Allah ya atau sesuai petunjuk dari Allah, tarjus sawaballah ya, engkau mengharapkan balasan dari Allah ya, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah ya, engkau takut akan azabnya ya. Jadi iya ya, satu ulangin ya. Pengertian takwa yang pertama bukan yang pertama, pengertian takwa itu adalah beramal ya, melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan mengharap balasan dari Allah ya, atau pahala dan engkau menjauhi larangan Allah, engkau menjauhi maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan azab dari Allah ya. Baik, dari definisi ini ya nanti ya dari definisi ini ada dua syarat diterimanya amalan ya. Dari definisi takwa, dari pengertian takwa ada, kita bisa ambil faedah, yaitu bahwasannya ya amalan tidaklah diterima kecuali syaratnya dua. Yang pertama adalah, ada yang tahu? Belum sampai ya ilmunya ya, Masya Allah. Yang pertama adalah mengikuti ajaran dari Rasulullah ya. Yang kedua yaitu ikhlas ya. Dari mana kita tahu bahwa di sini ada syarat diterimanya amal, yaitu ala nurin minallah ya. Definisi dari takwa. Jadi beramal di atas petunjuk dari Allah ya. Bukan asal-asalan amalannya. Ya, bukan saya pengennya ini aja, nggak boleh ya. Ya, dalam beramal kita harus sesuai ngikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, misalkan salat duhur 4 rakaat ya 4 rakaat ya. Jangan saya maunya salat duhur 2 rakaat atau 3 rakaat aja, jangan ya. Ya, maka kalau misalkan kayak gitu nanti amalannya nggak diterima. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya itu ikhlas ya, tarju thawaballah ya. Engkau mengharapkan pahala dari Allah ya. Jadi ikhlas ya. Bukan ya biar dipuji manusia ya, atau biar dilihat nih, wih saya udah sholat nih misalkan, nggak boleh ya, itu namanya riya ya. Jadi tadi takwa itu ya melakukan ketaatan ibadah ya, ibadah apapun itu ya. Ingat tadi dua ya, ala nurin minallah ya, di atas petunjuk dari Allah dan mengharapkan pahala atau balasan dari Allah. Kemudian ya, definisi selanjutnya dari takwa itu tadi ya, meninggalkan maksiat ya. Kita udah tahu nih, oh ini nggak boleh nih. Ya, ala nurin minallah ya. Sesuai yang kita pelajarin bahwa Nabi Muhammad SAW
ya, dan Allahnya membenci hal ini, maka kita tinggalkan ya. Contohnya syirik. Ya. Allah melarang untuk syirik ya. Allah melarang kita untuk menyekutukannya, maka kita tinggalkan. Ya. Dan takhafu iqaba ya, dan dalam keadaan kita takut akan bahaya dari syirik itu. Azab Allah azab Allah untuk orang-orang yang menyekutukannya. Ya, jadi seperti itu ya definisi dari takwa. Kemudian yang kedua yaitu letak takwa ya. Kita harus tahu takwa itu gimana sih, takwa itu di mana gitu ya. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ya. Takwa itu di sini ya, kata Nabi SAW. Kama qala Nabi SAW. Takwa itu ya, dan Nabi SAW tatkala menyebutkan di sini itu sambil menunjuk kepada dadanya, maksudnya di hati. Takwa itu di hati. Ya. Jadi takwa itu amalan hati, keyakinan kita. Kalau misalkan yang sholatnya masih disuruh orang tua, atau misalkan zikirnya disuruh ustadz atau ngajinya disuruh ustadz, itu namanya bukan takwa. Takwa itu dari sini, dari hati, dari keinginan kita. Ya. Jadi itu ya. Takwa itu di hati, ya. Di hati ya. Bukan cuma ngucapin doang, saya orang bertakwa, bukan. Ya, tapi tatkala kita mengerjakan sesuatu dari keinginan kita, dan kita tahu, oh ini balasannya kayak gini nih, oh ini pahalanya segini nih, dari beramal ini, kemudian juga misalkan kita meninggalkan maksiat, dan kita tahu, oh ini nanti kalau kita ngerjain ini, kita nanti diazab kayak gini sama Allah. Nah itu namanya takwa. Ya, jadi takwa itu dari hati, dari diri kita, ya, bukan dari orang lain. Oke? Kemudian Ustadz pengen nyampain ya, yang terakhir. Terakhir yaitu gimana sih cara kita jadi orang yang bertakwa ya. Sesuai judulnya ya, kita ngebahas takwa, dan ini berkaitan dengan bulan puasa ya. Karena ya, manfaat dari puasa adalah la'allakum tattaqun ya, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita menjadi orang yang bertakwa pada bulan puasa, yaitu ya diantaranya adalah dengan cara tadi ya, menghadirkan ya niat, atau gini caranya, tatkala kita beramal maka hadirkanlah niatnya, hadirkanlah pahala-pahalanya yang udah kita pelajari. Misalkan kita ngaji ya, ada yang tahu di sini kalau kita baca Al-Quran itu pahalanya satu huruf dikali lipat berapa? Ada yang tahu? 10, betul ya. Itu maksudnya ya. Jadi tatkala kita baca Al-Quran, kita niatin tuh, kita harus sadar tuh, kita tahu, kalau kita baca Al-Quran nih, setiap satu huruf dikali 10 kali lipat, Masya Allah ya. Jadi kita semangat, lebih semangat. Gitu caranya. Cara kita jadi orang bertakwa, hadirkan tadi. Makanya kalian semangat tuntut ilmu ya. Karena nuntut ilmu wajib, karena dari mana kalian bisa tahu, oh ngerjain ini dapat segini nih pahalanya, Masya Allah ya. Dapat balasan Allah gini-gini. Dan kalau kita ngelakuin maksiat yang ini, kita nanti kena azab kayak gini nih. Dari mana kita tahunya? Dari belajar ya. Oleh karena itu kalian ya, kita semua wajib semangat untuk belajar, terutama agama ya. Biar kita tadi bisa tahu ya. Jadi intinya ya, cara agar kita menjadi orang yang bertakwa ya, dengan cara tadi, kita biasakan diri untuk inget-inget nih, pahala ngelakuin ini apa? Ya. Azab dari ngelakuin maksiat ini apa? Misalkan, ya puasa aja ya, itu kita harus tahu ya, harus tahu. Di antara balasan orang yang berpuasa apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak?
di antara balasan atau pahala orang yang puasa. Ya. Betul, itu ya di antaranya. Doanya terkabul, betul ya, sebelum buka puasa ya. Ya, dan sebagainya. Diniatin ya. Puasa juga pahalanya besar ya. Kemudian taraweh ya, taraweh. Taraweh. Ada yang tahu balasan bagi orang yang taraweh, sholat taraweh, pahalanya kayak gimana? Nggak tahu ya, tapi Ustadz kasih tahu. Ya, kata Nabi SAW, ya barang siapa ya, kurang lebih artinya, barang siapa, dengerin, ya, barang siapa ya yang sholat taraweh pada bulan Ramadan, imanan ya, man qama ramadhana imanan, kata Nabi SAW ya, imanan itu dia yakin ya bahwa ini tuh disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah SAW ya. Wahtisaban ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya, maka akan diampuni dosa dia yang telah lalu. Nah, itu ya diantara keutamaan taraweh ya. Oleh karena itu kalian nanti malam ya, mulai malam ini dan seterusnya ingat, oh kalau misalkan saya taraweh nih harus ikhlas. Kalau saya sholat tarawehnya ikhlas, nanti bisa diampuni dosanya. Ayo, siapa di sini yang mau diampuni dosanya? Ya? Iya, kalau gitu sholat tarawehnya semangat ya, terutama yang anak-anak ini ya. Jangan taraweh malah buat mainan ya. Taraweh itu ya kita sholat ikutan, oke? Nanti habis sholat taraweh mau mainin ya monggo ya, silahkan. Tapi pas sholat ya kita ikutan sholat. Baik, gitu ya. Jadi itu kurang lebih yang Ustadz bisa sampaikan terkait dengan takwa ya. Yang pertama tadi pengertian dari takwa, diingat-ingat ya, beramal ya, mengerjakan amal soleh ya di atas petunjuk dari Allah ya, dan sambil kita berharap pahala atau ganjaran dari Allah, kemudian kita meninggalkan maksiat ya di atas petunjuk dari Allah ya, dalam keadaan kita takut akan azabnya. Kemudian tadi yang kedua, letak takwa di mana? Tadi Ustadz udah pernah nyampein. Ada yang tahu? Iya betul. Ingat ya, takwa itu di hati ya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu cara kita agar menjadi orang yang bertakwa tadi ya. Mulai dari sekarang ya, setiap beramal, kalau kalian tahu, oh ini pahalanya ini, hadirkan niatnya ya. Tadi misalkan baca Quran, biar pahalanya banyak nih, 1 huruf aja 10 kebaikan. Kayak gitu caranya. Nanti kalau kita udah terbiasa, nanti kita bakal beramal atau melakukan amalan, dan kita meninggalkan maksiat dari diri kita sendiri ya, sehingga kita tadi bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, itu aja yang mungkin Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan hari ini.